Sebelum teman-teman menyaksikan video ini, perlu saya ingatkan bahwa video ini hanyalah latihan dan bukan dilakukan oleh tenaga profesional. Oleh karena itu, jika di dalam video ini terdapat kekurangan, boleh teman-teman tambahkan komentar berupa kritik ataupun saran sehingga kedepannya saya bisa lebih baik lagi. Terima kasih. Permisi. Ya, Assalamualaikum. waalaikumsalam. Ya, silakan masuk. Permisi. Ya, silakan pilih tempat duduk. Dengan saudara Rizky. Iya, Oke. Apa kabarnya hari ini saudara Rizky? alhamdulillah baik. Oke, sudah sarapan pagi? Sudah tentunya. Alhamdulillah kalau begitu. Baiklah. Sebelumnya Ibu meminta izin untuk memperkenalkan diri dulu. Nama Ibu adalah Ibu Rafika dan di sini Ibu mengucapkan terima kasih karena sebelumnya Rizky sudah menghubungi Ibu untuk kegiatan hari ini dan sekarang Rizky sudah berada di sini untuk mengikuti kegiatan konseling. Ya, sama-sama, Bu. Oh iya, Bu. Saya kesini ingin berkonsultasi mengenai adik saya. Oh iya, boleh. Tapi sebelum kita memulai kegiatan kita hari ini, sebelumnya Ibu ingin bertanya, apakah Rizky sudah pernah mengikuti kegiatan konseling? Belum pernah sama sekali. Belum pernah sama sekali. Baiklah, karena ini kali pertamanya Rizky mengikuti kegiatan konseling, apakah Ibu boleh menjelaskan terlebih dahulu mengenai kegiatan hari ini? Tentu saja boleh. Oke, kegiatan konseling kita hari ini akan berkaitan dengan layanan konsultasi. Layanan konsultasi adalah salah satu layanan BK di mana di dalamnya terdapat saya sebagai konsultan dan Rizky sebagai konsulti, yang dimana di sini saya akan membantu Rizky untuk mencari alternatif penuntasan masalah yang nantinya bisa Rizky terapkan ke adik Rizky untuk memecahkan masalahnya. Selain itu, dalam kegiatan konsultasi ini juga ada asas-asas yang akan kita terapkan. Pertama, yaitu asas kerahasiaan. Asas kerahasiaan ini tentunya saya sebagai konselor, saya akan berjanji bahwasannya apa yang Rizky katakan, apa yang Rizky ceritakan, dan apa yang terjadi dalam kegiatan konseling ini tidak akan saya bocorkan, tidak akan saya sebarkan kepada pihak lain kecuali tanpa ada izinnya dari Rizky. Selanjutnya, asas yang kedua yaitu asas kesukarelaan, di mana dalam asas kesukarelaan ini tentunya saya sangat berharap bahwasannya saudara Rizky nanti bisa secara sukarela, secara ikhlas untuk mengikuti kegiatan kita hari ini, dan tentunya saya pun juga akan secara sukarela, secara ikhlas untuk membantu saudara Rizky dalam kegiatan ini guna mencari alternatif penyelesaian masalah. Dan yang ketiga, yaitu ada asas keterbukaan, di mana asas keterbukaan ini saya sangat berharap nantinya saudara Rizky dapat terbuka untuk menceritakan apa yang saudara Rizky rasakan, apa yang saudara Rizky ketahui, dan saya pun akan secara terbuka untuk membantu saudara Rizky mencari alternatif penyelesaian masalah ini. Adapun hal-hal lain yang berkaitan dengan kegiatan konseling, bahwasannya nanti hasil akhir dari kegiatan ini tetap akan diambil oleh klien, yaitu adiknya Rizky. Apakah ada hal yang mungkin ingin Rizky tanyakan lagi? Sudah cukup, tidak ada hal yang ingin saya tanyakan, sudah jelas. Oke, baiklah, terima kasih kalau begitu. Lalu hal apa yang ingin saudara Rizky ceritakan atau sampaikan kepada saya hari ini? Jadi begini, Bu. Akhir-akhir ini adik saya sangat sulit untuk keluar rumah. Sulit untuk keluar rumah? Iya, Bu. Maksudnya dia tuh suka menghindar gitu. Contohnya seperti temannya datang ke rumah. Bahkan dia pun nggak mau nemuin temannya tersebut, padahal dia ada dalam rumah. Bahkan temannya manggilnya pun nggak ada sautan, nggak ada balasan dari dalam rumah. Pernah, Bu, waktu itu disuruh ibu saya ke warung. Dia tuh nggak mau, Bu, kayak cari alasan gitu untuk keluar rumah. Oke, lalu apakah ini sudah berlangsung lama terjadi pada adik Rizky?
Belum Bu, baru akhir-akhir ini setelah ia lulus dari sekolah. Oke. Oke, lalu melihat kondisi adik Rizky yang seperti ini, apakah sudah ada usaha yang Rizky lakukan terhadap adik Rizky? Saya pernah Bu sesekali mengajak dia untuk ngobrol, menceritakan masalahnya. Kenapa dia tidak mau keluar rumah? Dia menjawab, katanya dia malas seperti untuk mendengarkan omongan-omongan dari orang lain, seperti omongan-omongan tetangga. Dia jawabnya seperti itu Bu, sambil menggunakan nada seperti orang marah atau seperti orang yang sedang kesel. Orang tua saya juga heran Bu, kok adik saya setelah lulus ini sikapnya jadi berubah gitu. Tadi kan Rizky mengatakan bahwasanya perubahan ini terjadi ketika dia sudah tamat sekolah. Iya Bu. Oke. Lalu Rizky juga mengatakan bahwasannya dia pernah berbicara dengan Rizky kalau dia tidak ingin keluar rumah karena dia tidak ingin mendengar omongan orang lain ataupun omongan tetangga mengenai dirinya. Iya. Oke. Sebelumnya apakah ada hal yang terjadi yang menurut Rizky bisa membuat keadaan adik Rizky seperti ini? Nah ini Bu, sebelumnya adik saya itu tidak lolos jalur undangan. Jadi tahun ini tuh kuliahnya dia menunda dulu. Adik saya ini termasuk orang yang ambisius Bu. Oh iya Bu, dia juga nggak diterima jalur tes SBMPTN. Adik saya ini tidak mau Bu untuk ikut tes mandiri. Orang tua saya juga melarang karena biayanya terlalu mahal. Sementara itu teman-teman adik saya yang di dekat rumah itu sudah pada keterima di unitnya masing-masing. Cuma adik saya yang enggak. Karena saya dengar waktu itu dari tetangga, mereka tuh nanya, pernah Bu ditanya sama tetangga, adik saya tuh kuliahnya di mana, terus dijawab nggak kuliah dulu. Terus tetangga tuh langsung ngomong-ngomong, sayang banget gitu, padahal pinter selalu juara di sekolahnya. Terus mereka tuh mulai bandingin anak mereka sama adik saya gitu. Karena memang Bu, selama sekolah tuh adik saya tuh termasuk pintar Bu. Tapi setelah dengar omongan-omongan tetangga, adik saya tuh langsung cemberut gitu, langsung masuk kamar. Itu pun keluarnya malam Bu. Itu kan harus dipaksa untuk makan supaya keluar dari kamar. Mendengar penjelasan Rizky tadi mengenai kondisi adik Rizky, berarti adik Rizky ini seperti kehilangan kepercayaan diri untuk bertemu dengan orang-orang seperti temannya, seperti tetangga. Oleh sebab itu dia tidak ingin menemui orang lain, bukankah begitu? Iya begitu. Iya Bu, makanya saya kesini untuk mencari solusi dengan Ibu. Bagaimana adik saya bisa mendapatkan kepercayaan dirinya lagi. Saya kasihan Bu melihatnya di kamar terus, merasa seperti terkurung gitu, nggak bebas. Oke, mendengar kondisi adik Rizky yang seperti ini, apakah sudah ada usaha lagi yang Rizky coba lakukan seperti untuk berbicara berdua dengan adik Rizky? Belum pernah Bu, akhir-akhir ini saya bingung harus memulainya dari mana. Jadi begini, orang-orang yang kehilangan kepercayaan diri itu tentunya dia sangat membutuhkan dukungan dari orang lain. Oleh karena itu nantinya ketika misalnya Rizky sudah pulang ke rumah, cobalah untuk memulai percakapan dulu dengan adik Rizky. Seperti misalnya Rizky bisa dekati dia dulu, misalnya Rizky bisa tanyakan dulu bagaimana kabarnya gitu, bagaimana perasaannya. Ketika nanti adik Rizky sudah nyaman bercerita dengan Rizky, maka boleh Rizky tanyakan apakah kira-kira ada yang ingin dia sampaikan ke Rizky atau ada yang ingin dia bagi dengan Rizky mengenai kehidupannya seperti itu. Tentunya mungkin akan dibutuhkan kesabaran yang sangat ekstra karena
bisa jadi adik Rizky tidak akan secara langsung mengatakan alasan mengapa dia bersikap demikian. Oleh karena itu, nantinya ketika menghadapi adik Rizky, Rizky harus sabar untuk mendorong dia supaya dia bisa mengungkapkan masalahnya kepada Rizky atau alasannya bersikap demikian kepada Rizky. Nanti ketika Rizky mengajak adik Rizky untuk berbicara, jangan pernah Rizky memaksa adik Rizky untuk mengungkapkan apa yang dirasakannya, tapi buatlah dorongan-dorongan kecil supaya dia dengan sendirinya nanti mau mengungkapkan masalah apa yang dia rasakan. Kenapa demikian Rizky tidak boleh memaksa? Karena ketika Rizky memaksa adik Rizky untuk mengungkapkan apa yang dia rasakan, tapi dari dirinya sendiri belum ingin mengungkapkan, maka ditakutkannya nanti adik Rizky tidak akan mau untuk berbicara yang sebenarnya dengan Rizky, sehingga dia akan lebih menutupi lagi masalah yang dirasakannya tersebut. Oleh karena itu, nanti ketika Rizky berbicara dengan adik Rizky, bangunlah komunikasi yang positif, buatlah dia merasa senang dulu untuk berbicara dengan Rizky. Setelah itu, ketika dia sudah mengungkapkan perasaannya kepada Rizky atau apa hal yang sedang dialaminya kepada Rizky, langkah selanjutnya bisa Rizky berikan pengertian atau pemahaman kepada dia dalam membantu adik Rizky untuk memahami keadaan dirinya. Jangan Rizky berikan nasihat sebelum ia meminta untuk diberikan nasihat dengan Rizky. Jadi ketika dia tidak meminta, maka jangan pernah sekali-sekali Rizky untuk memberikan nasihat kepada adik Rizky. Kenapa seperti itu? Karena kalau misalnya kita memberikan nasihat, namun orang yang diberikan nasihat itu belum menginginkan nasihat atau tidak menginginkannya, tentunya dia tidak akan mau melaksanakan nasihat-nasihat yang kita katakan. Oleh karena itu, seperti sebelumnya, jangan Rizky berikan nasihat kepada adik Rizky sebelum adik Rizky itu meminta nasihat kepada Rizky. Seperti itu. Oh, begitu ya Bu. Lalu, adakah cara yang bisa saya lakukan untuk mengembalikan kepercayaan diri adik saya lagi, Bu? Oke, seperti sebelumnya tadi yang sudah saya katakan, bahwa hal yang pertama yaitu Rizky harus mengajak dulu adik Rizky untuk berbicara dengan Rizky dan buat dia berbicara senyaman mungkin. Yang kedua, buatlah dia memahami keadaan dirinya. Di sini tadi seperti yang saya katakan, jangan berikan nasihat sebelum dia meminta. Bagaimana cara membuat adik Rizky dapat memahami keadaan dirinya? Yaitu Rizky seperti yang Rizky katakan tadi, bahwasanya dia tidak ingin menemui orang lain karena dia tidak ingin dibicarakan oleh orang lain atau dibanding-bandingkan dengan orang lain. Oleh karena itu, Rizky boleh nih beritahu dia bahwasanya hal yang dia hadapi saat ini bukanlah hal yang menakutkan atau bukanlah hal yang harus ia hindari, melainkan keadaannya saat ini adalah salah satu kesempatan untuk meningkatkan karirnya nanti. Selain itu juga Rizky bisa kasih dia seperti semangat kepadanya agar dia mau bangkit dari keadaannya ini. Semangat seperti apa? Oke, seperti Rizky bisa mengatakan bahwasanya gagal itu adalah hal yang wajar. Setiap orang pasti pernah gagal dan setiap orang pun pasti akan gagal. Jadi untuk menyikapi kegagalan ini tidak perlu cemas, tidak perlu takut seperti itu. Bahwasanya yang kita harus perhatikan di sini bukan kegagalan kita, melainkan bagaimana proses kita bangkit dari kegagalan tersebut. Karena apa? Ketika kita gagal, tapi kita tidak melakukan usaha-usaha untuk memperbaiki kegagalan itu, otomatis kita akan tetap di posisi yang sama, jadi posisi gagal. Tapi ketika kita gagal, kita melakukan usaha-usaha untuk bangkit, untuk berhasil, dan nantinya setelah hasilnya kita ketahui bahwa kita berhasil, tentunya kita sudah bangkit dari proses kegagalan tadi. Seperti itu. Adapun langkah selanjutnya ketika dia sudah memahami keadaan dirinya, bantulah dia atau buatlah dia untuk selalu berpikir positif tentang keadaannya. Ketika dia bisa berpikir positif tentang keadaannya, tentunya dia tidak akan merasa cemas, tidak akan merasa takut, tidak akan merasa risau.
tentang apa yang dia hadapi saat ini. Oleh karena itu, bangunlah sikap positif atau pikiran positif kepada adik Rizky. Adapun setelah dia mampu untuk berpikir positif, bantulah ia untuk menentukan tujuan hidupnya. Seperti yang Rizky katakan tadi, bahwasanya adik Rizky ini ingin sekali masuk di universitas yang dia tuju. Nah, boleh dari situ Rizky bantu dia untuk membuat tujuan hidupnya. Misalnya dia ingin nanti tahun depan bisa masuk ke universitas tujuannya. Nah, ketika dia membuat tujuan hidup itu, tentunya dia ada arah untuk melangkah ke depannya. Dia bisa melakukan usaha-usaha terbaik untuk meningkatkan lagi kemampuan dirinya. Selain itu juga Rizky boleh juga mengajak dia seperti untuk mengembangkan minat dan bakatnya. Gunanya apa? Ketika dia berhasil mengembangkan minat dan bakatnya, tentu itu akan menambah lagi kemampuan yang ada di dalam diri adik Rizky. Dengan adanya kemampuan yang baru, pencapaian yang baru, tentunya itu sudah akan bisa menambah kepercayaan diri yang adik Rizky alami, karena sudah bisa menambah kepercayaan diri dalam diri adik Rizky seperti itu. Lalu yang terakhir yaitu ajaklah dia atau bantulah ia untuk mencoba berinteraksi dengan orang lain. Bagaimana caranya? Nah, caranya ya ini kita mulai dari cara yang simpel dulu. Misalnya Rizky dengan rutin untuk mengajak berbicara dia atau membantu dia untuk berkomunikasi dengan orang yang ada di rumah Rizky dulu, seperti ibu, ayah, dengan Rizky. Setelah dia mampu untuk berkomunikasi dan merasa nyaman berkomunikasi dengan orang-orang yang ada di dalam rumah atau keluarganya, baru Rizky misalnya boleh mengajak dia keluar rumah ke tempat-tempat rekreasi, tempat hiburan, atau ke tempat-tempat yang dia inginkan, yang dia sukai. Ketika dia datang ke tempat yang dia inginkan atau dia sukai, tentunya itu akan menambahkan rasa positif atau rasa semangat di dalam dirinya. Sehingga nantinya ketika dia bertemu dengan orang lain di tempat yang dia inginkan atau tempat rekreasi tersebut, dia akan punya semangat dan rasa kepercayaan diri. Nah, ketika dia sudah mampu berinteraksi dengan keluarga sudah baik, dengan orang lain sudah baik, maka tentunya untuk berinteraksi dengan orang-orang terdekatnya seperti tetangga, seperti teman-temannya, dia akan mampu, dia akan bisa, karena secara perlahan Rizky sudah membantunya untuk membangun kepercayaan diri agar dia bisa berbicara atau berinteraksi dengan orang lain. Baiklah, mungkin saya akan mencobanya nanti Bu dengan adik saya. Oke. Apakah ada hal lain yang ingin Rizky ceritakan atau ingin Rizky bahas bersama saya hari ini? Sepertinya tidak Bu, saya juga sudah mengerti cara untuk menghadapi adik saya. Oke, karena demikian maka Ibu akan memberikan atau mengulas secara singkat tentang pembicaraan kita tadi. Jadi untuk mengatasi kepercayaan diri adik Rizky, langkah yang pertama yaitu ajaklah dia untuk mengobrol atau berbicara dengan Rizky mengenai alasan atau keadaan yang dia rasakan. Yang kedua, bantulah dia untuk mendapatkan pemahaman mengenai dirinya atau keadaan dirinya. Bantulah ia menerima dirinya sendiri. Yang ketiga, yaitu Rizky bantulah dia untuk berpikir secara positif, agar nantinya ketika dia menghadapi keadaan apapun, ketika dia berpikir positif, tentunya dia akan bisa dengan lebih baik mengatasi permasalahan yang ada dalam dirinya dan mengambil keputusan yang terbaik. Lalu yang keempat, yaitu bantulah adik Rizky untuk mengembangkan kemampuan-kemampuan yang ada di dalam dirinya, sehingga nantinya dia bisa mendapatkan kemampuan yang baru yang bisa menunjang karirnya. Selain itu juga bantulah juga adik Rizky untuk menentukan tujuan-tujuan hidupnya ke depannya. Lalu yang terakhir, bantulah adik Rizky untuk mencoba berinteraksi dengan orang lain. Seperti itu. Baik Bu, terima kasih untuk bantuannya pada saya hari ini. Oke.
saya juga mengucapkan terima kasih bahwasanya Rizky sudah hadir hari ini di kegiatan konseling hari ini. Rizky juga sudah mengikuti dengan baik kegiatan konseling hari ini, dan saya sangat mengucapkan terima kasih atas kehadirannya, dan semoga nanti permasalahan adik Rizky bisa segera terselesaikan atau terentaskan. Amin, Bu. Baiklah, kalau begitu saya akan segera mengakhiri kegiatan konseling hari ini ya. Oh iya, Bu. Oke. Oh ya, sebelumnya sebelum saya mengakhiri kegiatan konseling ini, saya ingin meminta tolong kepada Rizky untuk mengabari perkembangan adik Rizky setelah 1 minggu dari kegiatan konseling hari ini. Apakah Rizky bisa? Oh iya, tentu saja bisa, Bu. Oke, baiklah, terima kasih atas bantuannya. Kalau begitu saya tutup kegiatan konseling kita hari ini dengan mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah. Oh iya, Bu, kalau gitu saya izin pamit dulu. Oh iya, silakan. Oke. Silakan saya permisi dulu ya, Bu. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih.